Hai guys, nama gue Diotis Kandi Kusuma. Gue bakal nge-review buku tentang judulnya itu The Extraordinary Adventures of Arsène Lupin. Kalian kalau mau lihat apa yang jelasnya nih di sini, ini buku judul belakang ini. Ya, buku ini tuh penulisnya itu Maurice Louis Blanc. Bukunya ini tebal 252 halaman dengan dimensinya itu 14 kali 20 cm. Menurut saya ini covernya ini unik, terkesannya kayak buku lama gitu. Warnanya agak menguning gitu, menunjukkan kemisteriusan si sang pencurinya atau The Arsène Lupinnya. Saya suka covernya. Saya udah ngebaca buku ini, tapi saya nggak menemukan satu typo atau satu apapun itu, satu salah ketik. Ini buku ini bagus ya. Dari segi isinya ini, buku ini menceritakan beragam aksi-aksi hebat dari pencuri cerdik asal Prancis, yaitu si Arsène Lupin tuh asal Prancis ya. Semua aksinya itu rapi, dia nggak meninggalkan jejak pas dia lagi ngelakuin sesuatu. Tokoh Arsène Lupin ini memiliki pasangan yang selalu menceritakan kisahnya. Persis seperti Sherlock Holmes. Kalau kalian tahu Sherlock Holmes ya, ini itu filmnya kayak macam ini Sherlock Holmes. Banyak dia serinya. Dia memiliki Sherlock Holmes itu kan kayak detektif juga ya. Dia kan punya Watson. Punya Watson dia kayak sama si pasangan gitu, ke pasangannya Sherlock Holmes. Dia kan si Watson mendokumentasikan kasus-kasus yang dihadapinya. Nah, dalam buku ini ada 8 kasus yang menceritakan aksi-aksi dari Arsène Lupin. Dari segi alur saya sangat menikmatinya. Alurnya ini bagus. Karena ini ceritanya detektif gitu. Ini banyak memberikan twist di akhir cerita. Teman, di beberapa kasus saya agak bingung mengenai sudut pandang yang digunakan. Kebanyakan sih sudut pandang ini sudut pandang aku atau sudut pandang orang pertama. Tapi ini kayak sudut pandang orang ketiga, di mana dia kayak tahu segalanya. Menurut saya ini hal negatif atau poin minus ya. Kadang agak menguntungkan. Sebenarnya siapa sih yang sedang cerita? Dari 8 kasus tersebut, saya paling suka kasus yang berjudul Kalung Sang Ratu. Di kisah ini, saya suka sama Arsène Lupin. Dia menjelma sebagai tokoh yang jahat. Ya, saya jatuh hati kepada dia. Secara keseluruhan, buku ini sangat menarik. Ya, saya memberikan rating 4-5 bintang. Hujan bulan Juni, karya Sapardi Padmono. Ini kumpulan puisi-puisi, saya akan resensinya. Ini covernya ini bagus, kayak ada hujan-hujan gitu, bekas hujan kayak hujan lagi itu, kalau kalian lihat. Terus ada daunnya. Kalian kalau mau lebih jelas lihat di sini. Terus ini halaman pertama itu begini, ini bagus, ada ranting-ranting itu sama daun sama ya. Ini kumpulannya dari 1959 sampai 1994. Terus terbitinnya oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2013. Kita langsung aja ke ini puisinya. Ini yang dari halaman 53. Puisinya seperti ini, yang lebih jelas kayak gini. Itu dia menggunakan majas itu kan kayak mempersamakan benda dengan manusia. Nah, di sini soalnya kayak mata pisau itu tak bekerja menatapmu. Nah, dalam puisi ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut termasuk dalam personifikasi dari kata mata itu, tak bekerja menatapmu. Menatapmu di sini seolah-olah pisau itu mempunyai mata atau indera penglihatan seperti makhluk hidup ataupun seperti manusia yang mempunyai indera penglihatan. Maknanya itu, jika sesuatu hal digunakan untuk hal yang positif, maka akan menimbulkan hal yang begitu positif pula. Dan sebaliknya, jika sesuatu hal digunakan untuk hal yang negatif, maka menimbulkan hal yang negatif pula bagi kita. Terus ini ada di halaman selanjutnya, halaman 54. Ini tentang matahari, dan lebih jelas di sebelah sini. Itu maknanya itu
merupakan makna yang mendasar atau makna keseluruhan yang biasanya sih kayak terdapat di bagian akhir puisinya ya. Nah, di tentang matahari ini itu dia si Sapardioko Damono ini mengungkapkan tentang sebuah kehidupan yang menandakan matahari seperti matahari. Jadi itu matahari diinin kayak kehidupan seseorang. Terus di ini selanjutnya itu ada halaman 55 nih, gue jelasin lagi yang seperti ini. Nah, berjalan ke barat waktu pagi hari. Maknanya itu kita manusia tidak lebih penting dari alam, tapi kita tetap merupakan bagian penting dari alam yang membawa orang tersendiri di kehidupan ini. Kita dan alam saling ketergantungan. Sebab semua keputusan kita dan alam mengakibatkan dampak yang besar. Tinggal bagaimana kita sebagai makhluk yang berpikir berkompromi dengan alam. Begitulah kiranya kita harus mampu berjalan beriringan dengan alam. Ini halaman 56. Nah, itu berbunyi, aku terjaga di kursi ketika cahaya bulan jatuh di wajahku dari genting kaca. Adakah hujan sudah reda sejak lama? Masih terbuka koran yang tadi belum selesai kubaca, terjatuh di lantai. Di tengah malam itu ia nampak begitu dingin dan panas. Terus yang halaman 57, Narcissus. Seperti juga aku, namamu siapa? Bukan. Pandanganmu hening di permukaan telaga dan rindumu dalam. Tapi jangan saja kita bercinta, jangan saja aku mencapaimu dan kau padaku menjelma. Atau tunggu sampai angin melepas selembar daun dan jatuh di telaga. Pandanganmu berpendar bukan? Cemaskah aku kalau nanti air hening kembali? Cemaskah aku kalau gugur daun demi daun lagi? Di halaman 64 itu ada di kebun binatang. Pendekatan dari penggunaan bahasa itu dia bagus dari kata dan bunyinya. Sajak berjudul di kebun binatang ini menggambarkan ketakutan seorang laki-laki yang mendapati istrinya terkesima oleh laki-laki yang lebih kaya dan menarik dari dirinya. Jadi dia kayak mau selingkuh gitu ini. Di halaman 67 itu ada percakapan malam hujan. Di sini puisinya. Nah, ini puisi ini memberikan maknanya bagus terdapat di kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya itu hujan dan lampu penerang jalan di malam hari. Terus dia ini si Sapardioko Damono ini memberikan makna yang terkandung dalam hal-hal konkret seperti hujan, lampu penerang jalan, malam dan lain. Itu yang abstrak, gelap, kelam dan sebagainya. Makna yang tergantung dalam puisi ini adalah bagaimana hujan membawakan suasana gelap, kelam, dan gaib, tapi di satu sisi juga membuat suasana yang nyaman merdu dan menghanyut. Terus di halaman 68 itu ada suara gemuruh, habis suara gemuruh. Nah, ini menurut saya maknanya itu dia kayak orang yang habis dibunuh gitu, dia dengar suara senjata, habis itu kayak dibunuh, habis itu mayatnya itu dibuang ke lautan atau ke sungai atau apa. Nah, dia nih yang ini mencoba memanggil orang itu, tapi dia kan nggak jawab karena udah mati. Terus di halaman 70, sepasang sepatu tua. Nah, ini ya. Sepasang sepatu tua ini mengisyaratkan kesetiaan ya, karena sepatu tua tuh udah ini ya, karena sepatu kan dimana ada dua pasang gitu, setia sama satunya lain. Kalau misalkan gak setia ya sepatunya nggak cocok. Sepasang setia pada masing-masing objek, dan setianya itu yang memiliki dahulu memiliki kenangan yang indah namun terlupakan dan tidak diperdulikan lagi setelah dipakai. Yang namanya sepatu tua ya, ini pasti jelek akhir-akhir. Ini sepatu ini cuma bisa nanti atau menerka-nerka gimana akhir nasib mereka. Dia memang akan menimbulkan kepahitan, bahkan hanya berisi kepahitan. Tuhan mereka atau kita nih yang pakai sepatu ini udah nggak tahu kemana lagi rimbanya. Setelah meninggalkan mereka berdua di tempat yang sepi dengan semua kenangan dan pertanyaan. Terus ini di halaman 74 ada bola lampu nih, bagus juga.
Makna bola lampu ini bisa kita anggap sebagai orang yang penting. Nah, kan orang kan kalau misalkan dia lagi di tempat gelap nih, kita nyalain bola atau nyalain lampu itu kelihatan semuanya kan, kita langsung lupa sama bola lampu tersebut tuh kayak seseorang yang penting yang udah membuat orang lain terkenal, tapi yang seseorang yang penting itu tuh dilupain sama mereka karena mereka terlalu fokus sama yang udah terkenal itu, dia nggak fokus sama ke orang yang penting. Ya itu saja dari saya. Nih buku yang bagus, saya rekomen banget, mungkin 5/5 atau 10/10 ini bagus bukunya. Ya itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.